Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Sofia Yoginan dari kelas A1 jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Materi yang saya bawakan pada saat ini berjudul Biologi Sel, Jaringan, Organ, dan Sistem. Yang pertama ada sel. Satu, pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonomi asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. 2. Fungsi sel. Fungsi sel sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme, tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. 3. Ciri-ciri sel. Yang pertama, merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, sebagai unit yang struktural dan fungsional. Yang ketiga, mempunyai organel sel atau tersusun atas organel sel. B. Sel prokariotik dan sel eukariotik. 1. Pengertian sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. 2. Fungsi sel prokariotik dan sel eukariotik. Fungsi sel prokariotik adalah untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Sedangkan fungsi dari sel eukariotik adalah pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Bagian C. Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Sel hati akan membentuk jaringan hati, sel jantung membentuk jaringan jantung, atau sel-sel kulit membentuk jaringan kulit. Berikut jaringan-jaringan tubuh. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. 2. Jaringan otot. Jaringan otot ialah jaringan lunak yang mengandung otot. Secara umum, fungsi dari jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari berbagai jenis sel-sel saraf, yang semuanya memiliki sebuah akson. Yang keempat, ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan, benda kenyal seperti agar dan padatan. Bagian D. Organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Lalu, bagian E ada sistem organ. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidak baiknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih.
Itulah materi yang dapat saya bagikan pada saat ini. Saya harap teman-teman dapat memahami dan dapat bermanfaat. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan bangku pendidikan di bidang studi sekolah tinggi, saya merekomendasikan salah satu kampus swasta terbaik di Manado, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, teman-teman, UNPI sudah terakreditasi B atau baik. Di UNPI mempunyai 8 prodi, ada ilmu keperawatan, profesi nurse, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan juga sastra Inggris. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi, saya sangat merekomendasikan UNPI, khususnya prodi ilmu keperawatan, karena UNPI sudah terakreditasi dengan sangat baik dan sudah layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.